kita semua. Perkenalkan, nama saya Rem yang Meninca. Pada saat ini dipercayakan oleh pengurus BKK untuk membawakan materi pelatihan minat dan bakat, khususnya untuk pelayanan musik. Sebagai seorang pemain musik, sebagai seorang pelayan altar, yang paling penting adalah kita harus mempunyai motivasi. Yang paling penting kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Karena menjadi seorang pemain musik di kegiatan kerohanian itu sangat berbeda ketika kita bermain musik mungkin di kafe, di tempat-tempat hiburan, bahkan di tempat-tempat lainnya. Karena ketika kita bermain musik di wadah pelayanan, ini artinya kita melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan, bahkan pelayanan sebagai seorang pemain musik, sebagai seorang pelayan altar itu pelayanannya secara vertikal dan horizontal. Karena apa? Dia harus melayani jemaat dengan permainan musiknya, dengan suaranya, dengan pujian-pujian yang keluar dari mulutnya, dengan alunan musik yang keluar dari jari jemarinya. Itu merupakan pelayanan kepada jemaat, bahkan juga pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi menjadi seorang pemain musik di kegiatan kerohanian itu sangat banyak tanggung jawabnya. Banyak yang harus kita mengerti, banyak yang harus kita pahami. Karena tidak sembarangan ketika menjadi seorang pemain musik kita harus mengerti dasar-dasar ketika kita melayani sebagai seorang pelayan altar dan bahkan sebagai seorang pemain musik. Yang pertama saya akan membahas sejarah tentang musik. Yang pertama di Kejadian 4 ayat 21 kita bisa baca secara bersama-sama. Di Kejadian 4 ayat 21 bunyinya seperti ini. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Oke. Walaupun secara kontekstual tidak dituliskan musik di dalam ayat ini, tetapi kita bisa tahu kecapi dan suling itu merupakan salah satu dari alat musik, salah satu dari bagian dari alat musik sendiri, teman-teman. Jadi ayat ini adalah ayat yang pertama yang membahas musik di dalam Alkitab, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu, teman-teman, dasar-dasar ayat Alkitab kenapa kita harus bermain musik. Selanjutnya di 1 Tawarik 15 ayat 16, di situ menuliskan bahwa Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dan dengan membawa alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan lagu-lagu gembira. Sebenarnya ada banyak sekali ayat yang membahas tentang musik dalam Alkitab ini, teman-teman. Tapi kita ambil 2 ayat ini saja untuk menjadi dasar agar kita mengetahui ternyata memang benar musik bisa dipakai di dalam kegiatan peribadatan, teman-teman. Karena memang tercatat di Alkitab. Masih banyak sekali yang membahas tentang musik, teman-teman, tetapi kita bahas 2 ayat ini terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, musik merupakan pelayanan kita kepada Tuhan, teman-teman. Kalau dibilang pelayanan definisinya itu kita memberikan jasa dari pihak kita kepada pihak orang lain. Jadi memberikan jasa kita, memberikan kemampuan, skill kita untuk melayani Tuhan, teman-teman. Sedangkan pelayanan itu kalau dalam istilah rohani kita adalah anugerah dari Tuhan kepada anak-anaknya agar bisa melayani. Anugerah dari Tuhan memberikan kita talenta, anugerah dari Tuhan memberikan kita bakat untuk bisa bermain musik, anugerah dari Tuhan memberikan kita bisa untuk bernyanyi, anugerah atau talenta dari Tuhan membuat kita bisa menari. Jadi sudah sepatutnya untuk membalas rasa syukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan talenta, kemampuan, bakat kita untuk melayani Tuhan. Tetapi ingat, kita harus tetap rendah hati untuk melayani Tuhan, karena memang ketika nanti menjadi seorang pelayan altar, teman-teman bakalan terekspos secara luas di dalam kegiatan ibadah. Teman-teman akan berhadapan langsung dengan jemaat, mungkin akan dapat pujian daripada jemaat, tetapi jangan sampai dari pujian itu menjatuhkan kita, membuat kita menjadi sombong, membuat kita jadi angkuh. Tapi segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, teman-teman. Karena kita harus berpikir bahwa semua talenta yang kita punya, semua hikmat yang kita punya sehingga kita bisa bermain musik, sehingga kita bisa membawakan pujian, itu semua daripada Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita sombong, teman-teman. Itu yang paling inti, mempunyai motivasi dan tujuan yang benar. Kemudian menjadikan musik sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, menjadi pelayanan kita kepada sesama. Pelayanan musik merupakan ekspresi juga daripada setiap umatnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi
musik juga merupakan salah satu bentuk dari ekspresi seseorang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena di dalam musik tersendiri teman-teman, ketika kita memainkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu akan Tuhan, pasti akan menghasilkan sebuah harmoni yang indah ketika orang lain dengarkan, bisa membuat orang teringat kepada Tuhan. Dan pada intinya musik akan menjadi berkualitas ketika kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Musik juga merupakan alat atau media yang kita bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita buka di 2 Tawarik 7 ayat 6. 2 Tawarik 7 ayat 6, poin intinya saya bacakan. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita bisa lihat ada juga ayat yang menunjang bahwa musik juga bisa dipergunakan untuk memuliakan Tuhan kalau dipakai di dalam hal yang positif. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, musik apa saja yang bisa digunakan dalam kegiatan peribadatan? Kalau menurut saya pribadi, semua musik itu bisa dipergunakan. Mungkin orang berpikir, musik DJ bisa dong. Sebenarnya musik itu apa saja bisa kita gunakan dalam kegiatan ibadah, teman-teman. Musik itu diciptakan atas inovasi dari seseorang. Sedangkan inovasi, hikmat, kebijaksanaan itu semua daripada Tuhan. Gak mungkinlah Tuhan memberikan inovasi pemikiran kepada seorang manusia untuk menciptakan suatu alat hanya untuk menjatuhkan dia. Enggak. Tetapi pada intinya mungkin orang menganggap musik DJ itu tidak layak untuk dipakai dalam kegiatan ibadah. Tetapi teman-teman, sebenarnya bukan alat musiknya yang salah, tetapi di mana alat musik itu digunakan itulah yang salah. Bukan ketika nanti kita menilai dari alat musik saja, karena dipakai di tempat DJ, karena dipakai di tempat hiburan, makanya kita menganggap bahwa musik itu tidak layak. Enggak. Tetapi sebenarnya di mana alat itu dipakai, kalau di tempat positif, maka alat itu akan menjadi positif, teman-teman. Kenapa kita tidak berinovasi dengan alat-alat yang lebih canggih untuk dalam ibadah, teman-teman? Jangan selamanya kita berpikir bahwa alat-alat yang digunakan di luar sana ketika sudah mungkin digunakan di bar, di klub malam, itu sudah tidak layak. Bukan begitu, teman-teman. Tetapi alat musik ini juga bisa digunakan ketika kita gunakan di hal-hal yang positif. Manusia saja yang salah menggunakan alat itu, teman-teman. Bukan alat itulah yang salah, teman-teman. Jadi semua alat sebenarnya bisa digunakan untuk menjadi media kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai salah persepsi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tanggung jawab sebagai seorang pemain musik. Tanggung jawab sebagai seorang pemain musik, yang pertama kita wajib hidup dalam pujian dan penyembahan. Harus hidup dalam roh dan penyembahan. Karena basicnya, teman-teman, kita ini melayani dalam pujian dan penyembahan, menghasilkan sebuah pujian, menghasilkan sebuah penyembahan, menghasilkan sebuah melodi untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan dalam penyembahan. Jadi bagaimana mungkin omong kosong kalau kita melayani Tuhan tanpa kita hidup dalam pujian dan penyembahan, teman-teman? Contohnya seperti ini. Bagaimana seseorang yang ingin belajar mobil, dia ingin dilatih oleh seseorang yang benar-benar mengerti tentang mobil. Bagaimana kita bisa mengajar orang yang ingin belajar mobil, padahal sedangkan kita tidak tahu mengendarai mobil? Akan sangat aneh, akan sangat menjadi kacau nantinya, teman-teman. Kita harus mengerti bagaimana cara melakukan gas yang baik, bagaimana memegang setir yang baik. Kita harus tahu terlebih dahulu baru kita bisa menerapkan itu kepada orang lain. Itu jadi makanya kita harus hidup dalam roh dan penyembahan terlebih dahulu, pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Karena kita mau melayani Tuhan, melayani sesama, teman-teman. Selanjutnya, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus artinya apa? Kita perlu meneladani Kristus. Teladan Kristus apa sih? Mengasihi sesama, mengampuni, dan banyak sekali teladan Kristus yang telah Dia contohkan, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebagai seorang pelayan altar, sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita patut hidup sama seperti Kristus. Karena takutnya nanti kita akan menjadi batu sandungan ketika jemaat melihat di gereja kita sebagai pemain musik, sebagai pemain drum, tapi ternyata di luar sebagai tukang pukul. Di gereja bermain saksofon, tapi ternyata di luar suka maki-maki orang. Itu kan akan sangat bertolak belakang ya dengan apa yang terjadi, teman-teman. Dan itu akan menjadi batu sandungan kepada jemaat yang hadir. Jangan sampai karena kita orang menjadi tidak bersukacita dalam
memuji dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya, menjadikan pelayanan sebagai prioritas. Oke, melayani bukan hanya sekedar kita datang di hari H, bermain musik dan selesai. No, tapi ada beberapa step yang harus kita lewati, yaitu harus ada doa bersama teman-teman, harus ada check out. Bahkan check out itu ada beberapa kali, baru sampai nanti di gladi bersih, sampai nanti ketika kita melayani di atas altar. Jadikan pelayanan sebagai prioritas. Jangan ketika ada tawaran mungkin yang pelayanan lebih besar, akhirnya kita menyempelekan pelayanan yang sudah diiakan terlebih dahulu. Jadi sepatutnya kita menjadikan pelayanan ini sebagai prioritas. Jangan sampai karena mungkin ada hal yang penting di luar sana, kita mengorbankan pelayanan kita yang telah kita iakan terlebih dahulu. Jadi jadikanlah pelayanan teman-teman sebagai prioritas. Kemudian selanjutnya, attitude. Sebagai seorang pemain musik harus mempunyai attitude yang baik. Datang check out jangan terlambat teman-teman. Datang check out ketika dijadwalkan pukul 18.00, datangnya 18.30. Akhirnya apa? Menghambat kinerja daripada teman-teman yang lain yang menyelenggarakan kegiatan check out tersebut. Jadi teman-teman, kita harus mempunyai attitude yang baik. Di atas altar, tugas kita hanya melayani Tuhan, bukan bermain handphone. Jadi jangan sampai di atas altar malah pada saat khotbah, pemain musik, pelayan altar itu main handphone semuanya. Jangan sampai kita salah fokus, jangan sampai membuat jemaat, mengalihkan undangan jemaat kepada pelayan altar. Jangan sampai. Terus berpakaian yang sopan. Ketika teman-teman tahu teman-teman akan melayani di atas altar, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menjadi role model teman-teman. Kita akan dinilai oleh jemaat yang hadir. Ketika kita berpakaian yang tidak sopan, itu akan membuat batu sandungan juga bagi jemaat yang hadir. Kok pelayan altar pakainya begitu? Kok pelayan altar pakai bajunya, celananya robek-robek sih? Gitu. Pasti akan ada tanggapan seperti itu. Kemudian, kok itu worship leader rambutnya pirang? Kok worship leader celananya, roknya pendek banget ya? Seperti itu. Jadi nanti akan jadi batu sandungan bagi jemaat yang hadir. Jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita harus membangun hubungan yang baik antar sesama pelayan altar. Kita harus membangun kesatuan roh, kesatuan hati. Karena apa? Nanti di atas altar kita sebagai satu tim yang akan melayani Tuhan dan sesama kita teman-teman. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik. Karena akan sangat kacau nantinya ketika nanti sesama pelayan altar ternyata kita saling dendam satu sama lain. Itu akan membuat pelayanan menjadi sia-sia teman-teman. Tidak akan ada gunanya. Karena apa? Kita saja yang menjadi pelayan altar, yang menjadi istilahnya orang yang melayani jemaat, orang yang melayani Tuhan. Kalau kita saja sesama tim itu saling tidak suka satu sama lain, itu akan tidak ada gunanya sama sekali teman-teman. Jadi kita harus bisa membangun hubungan yang baik. Lewat apa? Lewat doa bersama, lewat kita ngobrol bersama, itu bisa membangun kesatuan hati, bahkan kesatuan roh. Pada intinya kalau kita sudah mempunyai kesatuan hati, kesatuan roh, pasti kita akan mempunyai feel satu sama lain teman-teman. Bukan feel dalam arti negatif, tapi dalam arti positif. Kita bisa tahu, oh kalau main sama orang ini cara bermainnya seperti ini. Dalam penyembahan konsepnya dibuat seperti ini, sudah paham. Karena apa? Karena sudah mempunyai kesatuan hati dan kesatuan roh. Selanjutnya, latihan. Teman-teman, sebagai pelayan altar, sejago-jagonya kita, se-expert-expertnya kita harus perlu latihan teman-teman. Karena apa? Karena manusia masih punya keterbatasan. Karena manusia, kita juga wajib, sama seperti di poin sebelumnya, kita harus membangun hubungan yang baik. Lewat apa? Salah satunya lewat latihan teman-teman. Ketika kita sering latihan bareng, pasti kita akan merasa mendapat feel satu sama lain. Oh kalau worship leadernya ini, oh jenis kalau konsep penyembahannya seperti ini. Kita sudah bisa ngerti satu sama lain. Jadi teman-teman, kita harus menghargai jadwal yang telah diberikan oleh nanti BP yang bertanggung jawab atau seksi yang bertanggung jawab teman-teman. Ketika ada latihan, kita datang tepat waktu, karena itu sangat penting. Kalau kita mungkin berpikir, nanti akan diperlengkapi Tuhan kok, karena apa? Ini melayani Tuhan, masa Tuhan kasih biar? Nggak mungkin. Tapi itu pemikiran yang salah teman-teman. Karena apa? Sebagai seorang pelayan altar, kita juga wajib latihan. Kita juga wajib untuk berkreasi, berinovasi. Lewat apa? Lewat latihan tersebut teman-teman. Kemudian selanjutnya,
kita mungkin ini hal yang bisa dibilang simpel tetapi akan sangat berdampak serius kalau ini bahkan sampai terjadi, yaitu kita harus jaga kesehatan dan kebugaran. Mungkin agak sedikit aneh karena ada poin ini menjaga kesehatan dan kebugaran, tetapi teman-teman ingat ini hal yang penting. Kalau kita sakit, kita akan menjadi pengacau di tengah ibadah yang telah dikonsepkan dengan baik, dengan sangat baik, ibadah yang telah dirancangkan dengan sangat baik. Ketika kita sakit, kita tidak bisa melayani, akan membuat semua konsep itu berubah, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan juga buat tim kita, teman-teman. Jadi, sebagai seorang pemain musik, banyak sekali tanggung jawab yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang sudah saya jelaskan di poin-poin tadi, jangan sampai kita menjadi batu sandungan kepada jemaat, teman-teman. Karena kita merupakan role model nantinya sebagai seorang pelayan altar. Kita akan dicontohi, kita akan dinilai di atas altar nantinya. Kalau kehidupan kita di luar buruk, maka orang yang akan ikut dalam kegiatan ibadah tersebut akan merasa, kok pelayan altar seperti itu, hidup di luar aja nggak benar, mau melayani Tuhan di gereja. Seperti itu. Jadi teman-teman, pada intinya juga jangan kita sombong, jangan kita angkuh, harus rajin latihan sebagai seorang pemain musik. Kalau kita tidak tahu, kita wajib latihan, teman-teman. Saya juga kalau menyanyikan lagu yang baru, saya harus perlu yang namanya ngulik, yang namanya latihan. Karena apa? Karena yang menciptakan lagu bukan kita sendiri, kita perlu latihan, kita perlu ngulik. Jangan sampai kita merusak lagu yang telah diciptakan orang lewat apa? Lewat permainan musik kita ya. Karena apa? Tidak bertanggung jawab, tidak mau latihan, tidak mau ngulik. Padahal itu merupakan salah satu tanggung jawab dari pemain musik. Jangan sampai menyepelekan hal yang seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari saya, teman-teman. Semoga kedepannya di BKK Fishbowl Unsrat bisa menciptakan pelayan altar yang berkualitas, yang benar-benar motivasinya benar, memiliki tujuan dan visi yang jelas, agar nantinya ketika keluar nanti di BKK kita bisa jadi berkat di mana-mana. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Shalom.